Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Ya, ini saya soalnya panjang ini. Tapi analisa sih sebetulnya ya. Cuma sebenarnya saya nggak terlalu suka model-model sekarang begini soalnya. Jauh sama zaman dulu saya. Oke, intinya kita lihat dulu soalnya. Kita coba pahami dulu gitu ya. Untuk bilangan real negatif A tertentu, bilangan real negatif A di antara tiga bilangan ini, A, akar pangkat 3 dari A dan A pangkat 3, pertanyaannya di sini nih. Apakah A pangkat 3 itu merupakan bilangan terkecil? Gitu. Nah, berarti sebetulnya kita harus ngecek gitu ya. Pertanyaan kan apakah kita nyari terus dibilang kita gimana ngeceknya gitu ya. Sama dia dikasih cara. Putuskan apakah pernyataan satu ini berarti satu ya, bukan A ya. Dan dua ini cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, kalau pertanyaan apakah tiga merupakan bilangan terkecil, berarti jawabannya pasti ada ya, ada tidak, kan gitu. Gitu. Kalau nggak ya, ya tidak, kan gitu. Nah, di mana kategori A yang dua dikasih ini yang bisa membuat kita yakin bahwa jawabannya ya atau tidak, kira-kira gitu. Ya itu berarti dia paling kecil, kalau tidak berarti dia tidak paling kecil, kan gitu. Maka kita harus ngetes si 2A sama si 1 sama 2 ini. Gitu ya. Sip. Nah, saya tulis di sini deh ya. Supaya ada gede dikit. Kita punya bilangannya urutannya A, akar pangkat 3 dari A, dan koma adalah A pangkat 3. Gitu ya. Terus dia tanya, apakah A pangkat 3 adalah paling kecil? Paling kecil, gitu. Nah, kalau saya cuma dikasih soal ini aja, ya saya masukin aja bilangan yang memenuhi, kan gitu ya. Yaitu which is bilangan real. Misalkan saya masukin real negatif ya, dia bilang adalah bilangannya real negatif, gitu ya. Misalkan saya masukin aja minus 8. Atau jangan 8 deh. Ya, minus 8. Ya. Minus 8 misalkan gitu ya, supaya kelihatan ini normalnya kalau cuma ditanya ini ya, kenapa nanti teman-teman tahu deh kenapa saya masukin minus 8. Berarti kalau A-nya itu minus 8, maka saya punya barisan adalah A minus 8, akar pangkat 3 dari minus 8 gitu ya, terus minus 8 dipangkatin 3, kan gitu. Ini jadinya minus 8. Ini kan berapa kali berapa yang kalau dikaliin jadinya minus 8. Berarti hasilnya adalah minus 2. Gitu ya. Minus 2 kali minus 2 jadi plus 4 dikali minus 2 jadi min 8. Kan gitu ya. Kemudian yang ini 8 pangkat 3. Hasilnya min ya. Min 8 pangkat 3 adalah 64 kali 8. Gitu ya. Berapa nih? 2, 3, 4, 8, 49, 50, 51, 51, 2. Min 5, 1, 2. Gitu. Jadi kalau saya cuma dikasih soal ini, kita tahu saya masukin min 8 aja, terbukti kalau A pangkat 3 itu yang paling kecil. Gitu ya, karena kan dia gede tapi kan minus ya, jadi ini paling kecil. Nah, logikanya sih seperti itu. Ya, tapi kan kita bukan ya tidaknya nggak bebas gimana kita ya. Kita harus ngecek. Kalau dikasih rentang seperti ini, kita bisa menentukan seyakin tadi nggak? Kira-kira gitu. Ya, rentang pertama adalah A-nya itu minus 2 sampai min 1/9. Yang keduanya adalah min 1 sampai A-nya adalah 0. Gitu. Nah, kalau kita ngobrol pangkat-pangkatan seperti itu, gitu ya, kalau kita mau lihat urutan, maka sebetulnya
cuman dua angka aja sih yang dihindari gitu ya. Yaitu angkanya 1 sama 0 gitu. Atau ya mungkin min 1 ya, kalau dalam konteks ini sama 0. Kenapa? Misalkan kita punya A-nya adalah 1. Maka terus akar pangkat 3 dari A itu ya berapa kali berapa kali berapa? Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 1. Berarti akar pangkat 3 dari 1 berapa? Ya 1 juga kan gitu. Terus kalau kita ngobrol A pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ya 1 juga gitu ya. Selama kita masukinnya 1 ya kita dapatnya angkanya bareng gitu ya. Jadi nggak ada pembedanya gitu. Nah, kalau min 1 juga sama ya. Tapi kan kita lihat 1 sama min 1 di sini nggak ada sama dengan ya. Berarti dia sebetulnya sudah aman gitu. Ya. Yang nggak boleh itu ya tadi kalau 0, 1 sama min 1 masuk. Karena nanti kita tidak bisa, apalagi 0 tuh. Kalau 0 kita masukin A-nya 0. Terus akar pangkat 3 dari 0 berapa? Malah berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 0. Ya 0 kan gitu ya. Terus 1 A-nya pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 berapa 0 kali 0 kali 0 ya 0 juga kan gitu. Ya sama, ini 3 angka ini yang nanti kita tidak bisa menentukan gitu ya. Nah, namun karena di sini angkanya itu bukan min 1 sama 0, di sini juga kan nggak ada 0 di tengah-tengah ya. Gitu ya. Maka sebetulnya salah satu dari ini atau ini aja udah cukup gitu. Idenya sih sebetulnya itu. Beda kalau ada track gitu ya, sama dengan berarti nanti nolnya masuk, itu kacau balau, nanti kita tidak bisa menentukan gitu ya. Jadi sebetulnya ini. Sorry maaf. Nah, tapi ada yang menarik. Kalau di sini ada angka min 1 ya di sini ya. Nah, di sini. Kalau kita bilang ini bisa menentukan, kalau dan ternyata di sini ada angka min 1, gitu ya, berarti kan kejadian nih. Min 1 di sini, ya. A-nya adalah min 1. Akar pangkat 3 dari min 1 adalah min 1 juga. Min 1 pangkatin 3 juga min 1 juga. Maka nggak boleh ada kan? Nah, di sini ada min 1. Berarti pernyataan 1 ini jadi tidak valid untuk menyelesaikan pertanyaan tadi gitu. Aduh, sorry, ininya nggak kelihatan ya. Ya, ini tadi ya. Kalau kita di sini kan ada min 1. Kalau min 1 berarti dia tidak bisa menentukan ya atau tidaknya gitu ya. Maka mana di antara tentang ini yang nggak ada 0, nggak ada 1, nggak ada min 1. Berarti jawabannya adalah si pernyataan 2 gitu ya. Jadi pernyataan 2 ini yang bisa valid gitu ya. Dan ini aja cukup gitu ya. Maka kalau kita ngobrol di sini, kita lihat pilihannya. Pertanyaan A, yang pilihan A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini salahnya adalah di pernyataan 1 saja cukup gitu ya. Ini tidak boleh gitu ya. Karena pernyataan 1 tidak bisa menjawab kalau ada min 1 gimana gitu ya. Ya ada min 1-nya enggak? Min 1/9. Minus 1/9 itu iya, ada min 1-nya ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Jadi ya pokoknya pertanyaan jawabannya pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan itu, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, ini yang kita cari gitu ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab pernyataan, tetapi 1 merupakan pernyataan. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Enggak juga gitu ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup, enggak gitu ya. Yang bagian awal yang salah ya. Pernyataan 1 dan pernyataan tidak cukup. Oh, cukup. Karena salah, yang benar tuh yang 2-nya aja ya. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan 1 tidak cukup ya. Jadi jawaban kita yang B ini. Ya. Gimana buat nyelesain ini gitu ya.
Jadi mindsetnya adalah sebetulnya lebih ke memang ini soal-soal yang kita harus tahu banget ya sifat-sifatnya ya. Contoh tadinya dari awal itu, tadinya saya mau bilang nggak mungkin ini akar itu negatif, tapi ya saya lihat oh iya akar pangkat 3 gitu ya. Kalau akar pangkat 2 gitu ya misalkan gini, ini kan syaratnya adalah nggak boleh negatif. Jadi 0 itu nggak boleh kan gitu ya. Nggak, berarti tadinya saya mau bilang oh semua soalnya salah gitu ya. Tapi ya salah kalau misalnya dia akar doang gitu ya. Karena nggak ada dua bilangan yang kalau dia kaliin jadi negatif, bilangan real ya. Kalau bilangan imajiner beda lagi gitu ya. Jadi kita intinya mah harus tahu sifat-sifat si perpangkatan ini gitu ya, sehingga nanti kita bisa ngulik gitu kemana ini arahnya, maksudnya gimana sih soal ini kan gitu ya. Itu mungkin buat soal yang ini, kita ketemu lagi di soal selanjutnya.